perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang strategi dan rencana anggaran biaya atau RAB pada PT Siantar Top Tbk. Pertama, perkenalkan, nama saya Zainal Tifa. Saya Adelia Fitriani. Perkenalkan, nama saya Berina Santi Kamila Fitalaka. Perkenalkan, saya Alia Nurandini. Saya Regina Puspitasari. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembahasan kami. Setiap perusahaan membutuhkan anggaran sebagai pedoman operasional untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta mengelola keuangan secara transparan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. PT Siantar Top Tbk dipilih sebagai objek analisis karena merupakan perusahaan manufaktur makanan ringan yang berkembang pesat dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan ketatnya persaingan industri. Dengan adanya tantangan tersebut, perusahaan membutuhkan sistem rencana anggaran biaya atau RAB yang efektif agar dapat menjaga stabilitas pendapatan serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya, landasan teori. Secara teoretis, penganggaran merupakan proses perencanaan keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Anggaran memiliki fungsi krusial sebagai alat koordinasi, pengawasan, serta evaluasi kinerja manajemen. Proses penyusunannya sendiri melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan awal, koordinasi antar bagian, hingga tahap implementasi dan pengawasan untuk memastikan penggunaan sumber daya terkontrol dengan baik. Kita akan membahas profil PT Siantar Top Tbk. PT Siantar Top Tbk didirikan pada tahun 1972 oleh Sihando Sumidomo yang berawal dari sebuah usaha rumahan hingga menjadi perusahaan publik besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996. Sebagai produsen snack, permen, dan mie, perusahaan ini menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG seperti keadilan, keterbukaan informasi pada publik, dan akuntansi yang transparan. Pengelolaan terstruktur ini sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk menjaga stabilitas operasional di tengah proses bisnis yang kompleks. Ruang lingkup pemasaran. Strategi STP fokus pada segmentasi, penentuan pasar, sasaran, targeting, dan positioning perusahaan di industri makanan ringan. Bauran pemasaran 4P yaitu produk, keanekaragaman jenis jajanan, dan harga, strategi penentuan harga kompetitif, dan distribusi jangkauan pasar nasional hingga internasional. Promosi, aktivitas pemasaran untuk memperkuat brand. Selanjutnya saya akan membacakan data pendapatan dan perhitungan 2021 sampai 2025. Tahun 2021 yaitu pendapatannya sebesar 4,24 triliun dan 2022 sebesar 4,93 triliun. Tahun 2023 4,77 juta triliun, 2024 4,96 triliun dan 2025 5,10 triliun. Sigmanya sama dengan 24,00. Selanjutnya kami akan mencoba menghitung menggunakan metode linear. Jumlah data N sama dengan 5. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Mencari A-nya, A sama dengan sigma per N sama dengan 24,00 per 5, hasilnya 4,80. Dan mencari B, yaitu B sama dengan sigma per X pangkat 2 sama dengan 1,75 per 10 sama dengan 0,175. Dan selanjutnya menggunakan metode Momen. Tahun 2026 diberi kode X sama dengan 3, Y sama dengan 4,80 ditambah dalam kurung 0,175 dikali 3, yaitu hasilnya 5,33 triliun. Pada slide ini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya atau RAB di tahun 2026. RAB ini disusun sebagai acuan perusahaan dalam mengelola pengeluaran agar kegiatan operasional berjalan efektif dan efisien. Total anggaran yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebesar 5,33 triliun yang dialokasikan ke beberapa komponen biaya utama.
Komponen terbesarnya itu adalah bahan baku produksi dengan alokasi 65% atau 3,46 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku yang memiliki peran penting dalam menunjang proses produksi. Selanjutnya, tenaga kerja dialokasikan sebesar 15% atau 0,80 triliun yang digunakan untuk gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan agar produktivitas tetap terjaga. Overhead pabrik mendapatkan alokasi 10% atau 0,53 triliun yang mencakup biaya operasional seperti listrik, air, dan perawatan mesin. Kemudian pemasaran dan distribusi sebesar 6% atau 0,32 triliun yang bertujuan untuk mendukung promosi dan penyaluran produk ke konsumen. Terakhir, administrasi dan umum dialokasikan 4% atau 0,21 triliun untuk mendukung kegiatan administrasi perusahaan. Nah, dengan adanya RAB ini, diharapkan perusahaan dapat mengontrol biaya secara lebih baik dan mendukung pencapaian target pada tahun 2026. Kesimpulannya adalah PT Siantar Top Tbk menunjukkan kinerja stabil dengan tren pendapatan yang terjaga melalui sistem penganggaran yang terstruktur. Berdasarkan hasil dari peramalan metode linear dan moment, estimasi pendapatan tahun 2026 sebesar 5,33 triliun menjadi dasar penyusunan RAB. Dengan alokasi terbesar pada biaya bahan baku sebesar 65%, hal ini membuktikan bahwa pengelolaan data yang akurat sangat krusial bagi perusahaan untuk mengendalikan biaya dan mengambil keputusan strategis di tengah dinamika pasar.